Ya, kemarin kita sudah membicarakan tentang panggilan kita. Ya, panggilan kita itu tercatatnya di Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Itu satu paket yang luar biasa itu. Di catatan kaki ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa panggilan kita itu adalah jumlah total ya, dari segala berkat yang tercantum di ayat 3 sampai 14. Banyak itu daftarnya, tetapi saya melihat pusatnya itu ada di ayat yang ke-10, yaitu panggilan kita itu adalah untuk dipersatukan dengan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kalau saudara-saudari meneliti dengan seksama, yang akan menjadi kepala segala sesuatu di dalam Efesus 1 ayat 10 ini, itu bukan hanya Kristus. Kristus itu menjadi kepala bersama gereja. Karena di ayat 22-nya, Kristus sebagai kepala itu sudah dilekatkan kepada tubuh, diberikan kepada tubuh untuk mengepalai segala hal yang di surga dan yang di bumi. Jadi yang mengepalai itu bukan hanya kepala, tapi kepala dan tubuh menjadi kepala segala sesuatu. Kita ini dipersatukan dengan kepala. Dan kepala mengepalai segala sesuatu yang di bumi dan di surga. Itu tidak secara langsung kepala itu sendiri yang mengepalai. Tidak secara langsung kepala terpisah dengan tubuh mengepalai segala sesuatu alam semesta ini di surga, di bumi. Tidak. Tetapi mengepalai segala sesuatu ini melalui tubuh. Ini luar biasa panggilan yang kita terima, saudara-saudara. Kita adalah tubuhnya Kristus sendiri. Dan Kristus itu kepala. Kalau saya misalnya sebagai satu kepala perusahaan, maka karyawan saya itu memandang diri saya seluruhnya sebagai kepala. Kepala dan tubuh saya adalah kepala di mata para karyawan saya. Bukan hanya kepala saya, tetapi tubuh saya pun juga dipandang sebagai kepala oleh semua karyawan saya. Karyawan saya tunduk, taat ketika tangan saya bergerak, memerintah, dikombinasikan dengan mulut. Tangan saya bergerak, menunjuk, memerintah. Mereka taat kepada tangan saya.
Karena tangan saya adalah saya. Jadi kita tuh dipanggil untuk menjadi dia, untuk menjadi Kristus. Sebab anggota tubuh itu adalah Kristus. Kristus itu bukan hanya kepala. Kita ini bukan hanya kepala. Kita ini adalah kepala lengkap dengan tubuh. Ketika Anda menyakiti tangan saya, Anda menyakiti saya. Jadi kita dipanggil itu untuk dipersatukan dengan kepala, untuk mengepalai. Bukan hanya sekedar untuk menjadi anggota tubuh, tetapi maknanya jauh lebih besar dari itu. Kita itu dipanggil untuk menjadi kepala alam semesta, yang mengepalai alam semesta. Nanti kita akan menjadi kepala semua alam semesta, makhluk hidup apapun akan tunduk di bawah kekepalaan kita sebagai tubuh. Karena Kristus mengepalai segala sesuatu itu melalui tubuh. Betapa luar biasanya, saudara-saudari, panggilan kita ini. Jadi kemarin kita membahas kita harus berlatih menjadi anggota tubuh yang benar-benar berfungsi bagi kepala. Ya, khususnya dalam perkara menjaga keesaan roh. Keesaan itu sudah ada, sudah jadi. Kita tidak bisa membuat keesaan. Kita tidak bisa mengerjakan keesaan. Karena keesaan itu adalah roh. Banyak anggota tubuh diesakan oleh roh. Seperti banyak tepung diesakan oleh minyak. Minyak itu adalah roh yang menyatukan tepung. Kita adalah tepung yang banyak. Kalau nggak ada minyak, nggak bisa kita bersatu. Minyak itulah, hayat itulah, roh itulah yang menyatukan kita. Kesatuan itu sudah ada. Yang harus kita lakukan itu bukan untuk mengerjakan kesatuan, tetapi menjaga. Menjaga itu berbeda dengan mengerjakan. Kita nggak bisa mengerjakan kesatuan, kita hanya bisa menjaga kesatuan. Keesaan itu sudah ada, kita jaga. Nah, ini adalah latihan untuk menjadi kepala alam semesta. Kita ini soalnya anggota tubuh dari kepala alam semesta. Kepala alam semesta ini Kristus akan memerintah, mengepalai melalui kita. Sekarang waktunya kita berlatih. Kemarin kita membahas, berlatihlah menjadi seorang anggota tubuh yang menjaga keesaan. Perkataan kita tidak boleh memecah belah. Perilaku kita harus penuh dengan kerendahan hati. Ya, kelemah lembutan, kesabaran, karena seluruh sifat ini mengesahkan. Asal ada beberapa orang seperti ini, tubuh sangat beruntung. Nah, hari ini pun juga masih sama, masih berkaitan dengan tubuh, penghidupan tubuh, yaitu bertumbuh. Bertumbuh. Tetapi bukan sekedar bertumbuh. Bertumbuh ke dalam Kristus. Kalau Alkitab versi pemulihan, bertumbuh ke arah Kristus. Ini masih tentang tubuh karena Kristus di sini disebutnya sebagai sang kepala.
Artinya apa? Sebagai anggota-anggota tubuh, kita bertumbuh ke dalam Kristus atau ke arah Kristus. Saudara-saudari, di pemulihan Tuhan, kita ini diajar teliti ketika membaca Alkitab. Ya, dulu ayat-ayat ini sering dibaca, tetapi kita tidak teliti, kita tidak diajar untuk berhati-hati, memeriksa dengan seksama, ya sembarangan aja baca Alkitab. Padahal di sini tuh ada satu, ya, Efesus 4 ayat 15 dan 16 itu ada satu ayat yang berkata bertumbuh ke arah Kristus. Ini bukan istilah yang mudah, saudara-saudari. Coba kalau punya kenalan lulusan teologi atau dosen teologi, tanyakan bertumbuh ke arah Kristus. Itu maksudnya apa? Saya sangsi apakah mereka bisa menjelaskan. Tetapi di pemulihan Tuhan tuh kita teliti ungkapan-ungkapan yang sedemikian tuh, kita diajarkan maknanya, artinya. Bersyukur kita di pemulihan Tuhan. Cuman tidak mudah. Ada banyak ungkapan dan istilah sulit di dalam Alkitab itu. Ya, salah satunya ini, butir kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Ini kan tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu jarang memiliki ungkapan seperti ini, hanya di pemulihan Tuhan. Kita punya ungkapan-ungkapan Alkitab yang sulit dan diajarkan, dibukakan. Kalau orang-orang Indonesia yang berbahasa Indonesia mendengar frase ini, bertumbuh ke arah Kristus, kan bingung, ini kalimat apa? Ini kayak kalimat kacau. Ya kalau bertumbuh ya udah bertumbuh saja gitu. Itu mudah dipahami. Ya, di kekristenan istilah bertumbuh atau pertumbuhan rohani tidak pernah digabung dengan ke arah Kristus. Ya bertumbuh aja, kamu bertumbuh, dia bertumbuh, saya bertumbuh. Gampang, itu maknanya. Tetapi di sini bukan sekedar bertumbuh kita secara individu. Bukan Anda bertumbuh, saya kurang bertumbuh, dia kurang bertumbuh. Ada yang bertumbuhnya lebih hebat, sehingga dia menjadi orang yang lebih hebat. Tidak. Jadi membaca Alkitab itu, kalau nggak pakai FKKP, wah nggak tahu, kita udah mundur berapa ratus tahun ke belakang kali. Bersyukur ada FKKP. Ya, butir kedua ini tidak mudah, saudara-saudari, bertumbuh ke dalam Kristus, ke arah Kristus. Lalu kita baca butir-butir poin-poin di bawahnya di garis besar. Ya, ada poin 1, poin 2, poin 3 kita baca. Mungkin kita nggak ngerti hubungannya apa ini. Hanya mendengar dia, melihat Yesus saja. Apa ini hubungannya dengan bertumbuh ke arah dia? Ya, poin saya tuh adalah, saudara-saudari, di pemulihan Tuhan tuh kita benar-benar diajar dengan pengajaran-pengajaran yang sangat tinggi. Pengajaran-pengajaran yang
tidak bisa dipelajari oleh hayat jiwa, tidak bisa. Kalau Anda tidak melatih roh Anda tidak akan betah di pemulihan. Anda itu dan saya kalau tidak melatih roh, lalu dengar berita-berita di pemulihan, itu seperti yang dikatakan oleh Saudarani, seperti kerbau mendengarkan konser musik. Mana bisa berjoget, mana bisa menikmati hayat kerbau, mana bisa menikmati musik. Demikian juga hayat jiwa itu tidak bisa menikmati berita-berita di pemulihan Tuhan, karena harus dinikmatinya oleh roh. Nanti yang akan menjadi butir kelima. Kalau pembacaan hari ini, rawatan pagi hari ini fokusnya ke butir kelima, saudara-saudari. Karena memang sangat penting butir kelima itu dipenuhi di dalam roh. Artinya roh kita tuh mengembang, ya, mengembang. Tadinya roh kita kempes, hanya seperti satu balon kecil gitu, di dalam diri kita tuh. Tetapi balon kecil ini harus mengembang sampai masuk ke pikiran. Pikiran tuh jadi mengerti. Ya, saya membicarakan ini karena ketika saya mempelajari garis besarnya ini, oh Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa-apa Tuhan. Tidak mudah Tuhan memahaminya Tuhan. Ya kalau hanya sekedar mengulang kembali poin-poin yang tertulis di FKKP ya bisa lah, mudah ya, diulang aja kembali, dijelaskan menurut yang tertulis di FKKP. Tetapi beban saya itu kan adalah supaya bisa dipraktekkan gitu. Supaya jelas kita tuh dalam prakteknya, dalam sehari-harinya bertumbuh ke arah Kristus. Ini apa maksudnya? Lalu poin ke-1-nya, hanya melihat Yesus saja. Apa hubungannya? Kita harus mengejar seperti itu. Bertanya, Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa-apa. Ya, di subjudulnya bertumbuh ke arah Kristus, tetapi di penjelasannya itu ada hanya melihat Yesus saja. Apa maksudnya? Ya ini saya sebetulnya mirip-mirip curhat ini kali ini. Ya. Nah, oke, kita masuk ke butir yang kedua ya, saudara-saudari, bertumbuh ke arah kepala. Ingat, kita ini dipanggil untuk menjadi anggota tubuh yang kelak akan mengepalai alam semesta. Ingat, Anda itu anggota tubuh yang mengepalai alam semesta. Luar biasa nggak panggilan ini? Oh Tuhan Yesus, luar biasa. Harusnya tuh kita berteriak kayak orang gila ini, denger ini. Ini panggilan kita, dan hidup kita tuh harus berpadanan, harus seimbang, cocok, layak dengan panggilan ini. Dan hari ini butir kedua
hidup yang berpadanan dengan panggilan yang luar biasa ini. Sebagai anggota tubuh kita dipanggil, disatukan dengan kepala alam semesta. Hidup yang berpadanan dengan panggilan ini ya bertumbuh. Bertumbuh. Tetapi bertumbuh ini ke arah dia. Ya, istilah ke arah itu artinya ada mata yang memandang sasaran, gitu kan. Petrus matanya tidak memandang ke sasaran, dia memandang ke masa lalu, dia memandang kepada Musa, dia memandang kepada Elia, sehingga dia mau bikin 3 kemah. Tetapi Allah berkata, lihat Yesus saja. Itu terjemahan aslinya mengandung pengertian seperti itu. Dengarkan Yesus saja. Lihat Yesus saja. Artinya mata ini harus diarahkan kepada Yesus saja. Ketika kita terus-menerus mengarahkan mata kita kepada Yesus saja, maka kita pasti bertumbuh ke arah Dia. Semoga saudara-saudari bisa melihat ini, hubungannya poin B dengan poin 1. Ya, tadinya kita liar, saudara-saudari. Pokoknya nggak berdosa. Pokoknya baik. Ya, pokoknya ini bukan hal-hal yang negatif. Aku lakukan saja. Tetapi matanya tidak terarah kepada Yesus. Kita hanya terarah kepada kebaikan. Itu sebetulnya pengetahuan yang baik. Itu sebetulnya satu kondisi yang liar. Kalau orang yang liar, matanya jelalatan, kiri, kanan, atas, bawah. Nggak boleh, kita nggak boleh liar. Mata kita harus hanya melihat Yesus saja. Nggak boleh melihat ke yang lain. Walaupun ada Musa, walaupun ada Elia, tutup, mereka sudah dipecat oleh Tuhan. Ya, istilah dipecat di sini itu positif lah ya, diberhentikan. Kita hanya melihat Yesus saja. Nah, ini berkaitan dengan butir ketiga, yaitu mempelajari Kristus. Gitu. Kalau Anda ingin mempelajari Kristus, tapi mata Anda melihat ke Musa, mata Anda melihat ke Elia. Hari ini di kekristenan itu ya kayak Musa, Elia itu lebih terkenal. Daud itu lebih terkenal daripada Yesus. Anda yang pernah di kekristenan pasti sering mendengar khotbah-khotbah tentang tokoh-tokoh Alkitab. Mereka mengkhotbahkan tokoh-tokoh Alkitab. Betapa hebatnya mereka, sampai akhirnya ya Daud, Musa, Elia, Elisa lebih terkenal dibanding dengan Yesus. Mereka semua sudah diberhentikan, sudah dipecat dalam arti yang positif. Kita harus hanya melihat Yesus saja. Melihat Yesus saja. Hasilnya kita akan bertumbuh ke arah Dia. Butir ketiga itu sebetulnya sama dengan bertumbuh ke arah Dia, yaitu mempelajari Kristus. Siapa Kristus? Kristus itu adalah Yesus atau realitas Yesus. Mempelajari Kristus sebagai realitas Kristus. Coba, ini bahasa Indonesia kan? Coba bicarakan ini ke orang-orang yang berbahasa Indonesia. Walaupun pakai bahasa Indonesia, tetap mereka akan merasa asing. Apa? Anda tadi bilang apa?
mempelajari Kristus sebagai realitas Yesus. Apa maksudnya? Anda berkata apa? Ini kayak bahasa asing gitu bagi orang-orang Kristen yang berbahasa Indonesia. Kalau saudara-saudari secara ringan saja mengikuti sidang-sidang, tidak melatih roh, mana bisa dapat sih istilah-istilah yang sulit seperti ini. Butir pertama tadi bertumbuh ke arah dia. Butir ketiga itu mempelajari Kristus sebagai realitas Yesus. Apa maksudnya? Kalau hanya enteng-enteng saja merasa sudah mengerti, FKKP ini tuh sebetulnya materi, kalau dibandingkan tuh materi untuk orang-orang yang kuliah S3 atau profesor gitulah ya. Luar biasa saudara-saudari kita ada di pemulihan Tuhan. Jadi apa maksud butir ketiga? Mempelajari Kristus itu apa? Kristus di sini sebetulnya adalah realitas Yesus. Kalau kita mengatakan Kristus, dia itu Allah. Sebelum ada Yesus, ya Kristus sudah ada. Tetapi suatu hari Allah ini berinkarnasi menjadi seorang manusia namanya Yesus. Ya, kita bisa menyaksikan kehidupan Yesus ini. Bukan kehidupan Kristus ya, kehidupan Yesus ini. Di mana? Di 4 Injil. Orang-orang di kekristenan merasa mustahil bisa hidup seperti Yesus. Ya, mereka mengatakan, kamu gila apa? Kita harus hidup seperti Yesus. Gila kali kamu ya. Mana bisa? Nah, kalau Anda memberitakan bahwa kita harus hidup seperti Yesus yang ada di keempat Injil, ya Anda akan dikatai orang gila. Mana bisa? Lagi-lagi di pemulihan Tuhan itu kita bersyukur. Ya, butir ketiga ini mempelajari Kristus, mempelajari kepala. Kalau Anda berguru kepada seseorang, yang ada sedang pelajari itu adalah isi kepalanya. Ketika kita mempelajari Kristus, kita tuh sedang mempelajari sang kepala, supaya kita bisa jadi anggota tubuh, cocok dengan dia. Nah, kalau Anda tidak mempelajari Kristus semacam ini, itu berarti Anda tidak layak, tidak sepadan dengan panggilan yang sudah Anda terima. Setelah Tuhan datang, Tuhan bilang, wah belum cocok kamu, belum sepadan. Disiplin dulu 1000 tahun. Rugi kita 1000 tahun. Saudara-saudari, kita bisa hidup seperti Yesus di keempat Injil. Kenapa? Karena dia sudah menjadi hayat kita. Ini yang tidak dikenal oleh banyak orang Kristen. Yesus itu apamu, dia adalah hayatku. Bukan sekedar juru selamat, Tuhan, penolong, dokter, bukan. Dia hayatku. Ini yang paling penting. Jadi mempelajari Kristus itu sebetulnya berlatih roh. Membedakan roh dan jiwa. Kristus itu adalah roh. Kita harus bisa memisahkan jiwa dan roh. Belajar seperti ini. Jangan dikacaukan terus. Ada pikiran-pikiran melintas di pikiran kita. Oh, kita menyangka ini pimpinan Tuhan, padahal itu daging kita. Pelajari Kristus. Maksudnya bukan Kristus yang di langit, Kristus yang di dalam rohmu. Ya.
berlatih untuk dipimpin oleh perasaan hayat. Ya, kalau di kekristenan mereka punya konselor, mereka punya pengarah, pendeta, mereka pemimpin, pembimbing. Pokoknya apa kata pendeta, yuk. Itu sama aja seperti Petrus, masih memandang Musa, masih memandang Elia. Tetapi Allah berkata, pandang Yesus saja, dengar Yesus saja. Pelajari Kristus, dengarkan Dia. Ini berkaitan, butir 1, 2, 3. Inilah hidup dan perilaku yang berpadanan dengan panggilan yang luar biasa. Kita dipanggil untuk dipersatukan dengan kepala. Butir keempat, hidup dalam kasih dan terang. Ini harus kita gabung dengan butir kelima, karena kasih, terang, dan roh itu 3 satu paket. Semuanya sifat Allah. Ya, saudara-saudari pelajari sendiri. Di sini kita terbatas sekali waktunya. Butir kelima itu adalah satu hasil yang spontan dari 4 butir yang pertama. Asal kita berlatih, hidup, berpadanan, ya, dalam butir 1 sampai butir 4, hasil spontannya kita akan penuh dengan roh. FKKP hari keempat ini fokusnya ke butir kelima, karena di sanalah sebetulnya realitas dari pelaksanaan hidup berpadanan dengan panggilan. Hidup di dalam roh sebetulnya itu makna intrinsik penghidupan orang Kristen. Ya, berperilaku di dalam roh hanya bisa kalau rohnya mengembang. Jangan kempes terus, kembangkan. Oh, saudara-saudari, saya merasa apa yang saya bagikan ini sangat sedikit sekali, saudara-saudari. Saudara-saudari perlu menggalinya lebih dalam. Sebelum penyegaran pagi itu latih roh dulu. Oh Tuhan Yesus. Nah sekarang silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah tadi suara saya terputus-putus atau lancar? Karena saya di luar rumah ini pakai wifi yang kurang bagus. Apakah tadi bagus saudari? Ini saudara. Oke. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik. Silahkan kita berbagi nikmat. Ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, dibagikan, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Silahkan. Apa yang saya sharingkan tadi lebih ke pembagian beban ya, bukan menguraikan seluruhnya. Masih banyak poin-poin yang belum saya bahas. Mungkin saudara-saudari boleh tambahkan, lengkapi, silakan. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Amin. Silakan.
Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Kristus sebagai kepala ya. Ini perlu latihan kita. Oh, ini juga perlu banyak Kristus ya tersusun di atas diri kita dan dia menjenuhi kita ya. Oh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur bahwa hari ini Kristus sebagai kepala itu bisa kita dapatkan secara praktis ya melalui kita mendoa, bacakan firman, menikmati dia setiap hari, sehingga dia dalam kita memimpin kita. Pada faktanya diri kita ini bersama Kristus dipecat ya 2000 tahun yang lalu di atas salib ya. Oh Tuhan Yesus, apa yang menjadi isi kita, susunan kita itu disingkirkan ya. Nah, pada realitasnya, pada pengalamannya hari ini kita yang sudah yang susunan lama sudah dipecat itu hari demi hari perlu bertumbuh ya, bertumbuh ke arah Kristus. Maksudnya adalah diri kita ini perlu diisi kembali ya, tekad, emosi dan pikiran kita ini perlu diisi kembali oleh diri Kristus ya, persona Kristus sebagai hayat di dalam kita, sehingga ketika kita bertumbuh di dalam hayat ya, oh Tuhan Yesus, saat itu juga Allah mengerjakan ya perkara pengikisan kita ya, manusia lama dengan susunan yang lama itu dikikis sedikit demi sedikit hari demi hari supaya susunan hayat Allah di dalam persona Kristus itu semakin bertumbuh di dalam kita. Ketika kita memiliki pertumbuhan yang terus menerus ya saudari ya, kita akan bertumbuh ke arah sang kepala itu sendiri, dan pada akhirnya jika kita memiliki kehidupan yang demikian, kita dipersiapkannya untuk menjadi kepala atas segala sesuatu bersama dengan Kristus. Men, itu yang saya dapatkan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Mari, masih banyak nih waktunya, saudara-saudari. Bagikan, jangan takut, jangan ragu. Sampaikan saja. Amin. Tuhan Yesus. Walaupun tadi sepertinya sangat sulit, tapi intinya ya dipenuhi di dalam roh lah ya. Silakan, tadi sudah ada yang open mic, silakan. Tuhan Yesus, mari. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Panggilan kita begitu luar biasa, tak terkatakan, tak terbayangkan hari ini. Kita disatukan dengan kepala. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan menolong kita dapat hidup berpadanan dengan panggilan yang tak terkatakan ini.
Ayo berlatih saudara-saudari bagi nikmat. Ini salah satu hidup yang berpadanan. Amin. Silahkan, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini di awal tadi ya agak bingung ya, tetapi puji Tuhan saya pun juga mohon terang Tuhan ya. Tuhan terangi pagi ini ya. Tadi dari uraian yang disampaikan sungguh yang menjamah saya ini tadi disatukan ya, panggilan kita adalah disatukan dengan kepala. Sungguh jika di dalam terang pasti melihat ini satu perkara yang sungguh mustika ya. Oh Tuhan Yesus, pasti mengucap syukur kepada Tuhan karena kita disatukan ya dengan kepala itu Kristus itu sendiri. Bagaimana penghidupan tubuh ya bertumbuh ke arah Kristus. Nah tadi saya terjemahnya adalah hanya memandang Kristus saja ya. Dulu ketika saya membaca Petrus ya, ketika dia melihat penampakan Tuhan, ada Elia, ada Musa, dia ingin mengatakan dia mengatakan kudirikan kemah Musa, Elia, tetapi dulu saya tidak tahu artinya ya mungkin hari ini semakin jelas ya, tadi dikatakan bahwa hanya pandang Kristus saja. Nah dalam penghidupan kita ya belajar memandang dia, bertumbuh di dalam dia, dan hari ini adalah di dalam roh ya. Kita perlu terus kembali ke dalam roh. Di dalam pembacaan hari ini juga, jika roh kita kempis, kita perlu datang kepada pompa surgawi itu ya, datang kepadanya, oh Tuhan Yesus, sehingga terus dipenuhi oleh roh itu. Amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mari silakan, masih banyak waktunya. Berlatih. Bangkit. Jangan takut. Bagikan saja, sampaikan saja, silakan. Tuhan Yesus, dapat terang apa sampaikan. Yaitu butir yang keempat, hidup dalam kasih dan terang. Kalau Anda berbagi nikmat, Anda berada dalam terang. Tuhan Yesus. Mari. Oh Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih dan terang. Kasih itu selalu berhubungan dengan menggembalakan, merawat saudara-saudari. Ingatkan itu. Karena itu kan tadi di poin yang kedua, butir yang keempat itu, kita perlu menggembalakan orang lain. Kita perlu bersinar di hadapan mereka. Inilah kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu. Kita menolong sesama anggota tubuh, sama-sama bertumbuh ke arah Dia. Ya, jadi yang pelajaran hari pertama itu tentang bagaimana mengasihi ya. Ketika kita mendengar kata kasih atau mengasihi, ingat
ingat selalu bahwa prakteknya itu adalah menyalurkan hayat, ya, menggembalakan saudara-saudari. Seperti Petrus berkata, "Ya Tuhan, benar aku mengasihimu." Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku," ya, sampai 3 kali itu. Inilah kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu sebagai anggota tubuh, menolong anggota-anggota lainnya agar tubuh terbangun. Haleluya. Silahkan saudara-saudari. Tuhan Yesus. Mana nih saudara-saudari yang biasa berbagi nikmat nih, mana? Mari. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pagi ini adalah sebuah berita yang luar biasa, yaitu Kristus mengepalai segala sesuatu bersama dengan tubuh. Kita dipanggil mengepalai alam semesta karena Kristus mengepalai segala sesuatu bersama dengan tubuh. Dan tadi dijelaskan kehidupan tubuh adalah bertumbuh ke dalam atau ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus itu bukan secara individu. Dan kalau di pemulihan kita mendapatkan berita atau pengajaran yang begitu tinggi dan kita tidak bisa menikmatinya dengan hayat jiwa. Kita perlu melatih roh sehingga roh kita bisa mengembang sampai masuk ke pikiran. Nah, makanya kita hanya perlu melihat Yesus saja. Hidup kita harus sesuai dengan panggilan yang luar biasa ini, yaitu bertumbuh ke arah Dia dengan mata yang memandang pada sasaran, yaitu pada Yesus saja. Tadinya kita ini liar, yang berpandangan yang penting tidak negatif, tapi mata tidak tertuju pada Yesus. Makanya kita perlu mempelajari Kristus dalam roh kita. Tadi dikatakan kita bisa hidup seperti Yesus di keempat Injil. Karena apa? Karena Dia sudah menjadi hayat kita. Bukan hanya Dia sebagai juru selamat dan lain-lain. Asal kita berlatih hidup berpadanan dengan panggilan itu, kita akan dipenuhi oleh roh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Puji Tuhan, saya Amin. terjamah di putar kedua itu. Hari ini kita diingatkan untuk hidup sepandangan dengan panggilan Allah. Yang jelas kita harus terus menikmati Dia sehingga menikmati mengalami Tuhan sehingga kita bisa tersusun Kristus di dalam kita sehingga kita bisa sepadan dengan panggilan Tuhan. Itu perlu kita datang terus melatih roh kita. Dan yang paling utama tadi yang kita sudah sekutukan, penglihatan kita harus fokus satu, hanya Yesus saja. Nah, jadi itu yang sangat penting kalau untuk saya, karena situasi biasa membawa kita kemana-mana. Jadi itu kita fokus saja untuk melihat hanya Yesus saja, tidak lihat Elia, tidak lihat Musa, sehingga kita bisa tersusun untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu seperti yang tadi Petrus, bagaimana Petrus mengikut Tuhan, jatuh bangun dia. Nah,
jatuh bangun sampai menyangkal berapa kali. Tetapi karena pengalaman dia dengan bersama Tuhan, dia bisa menikmati Tuhan apa itu. Sehingga di Injil Yohanes itu dikatakan sampai 3 kali Tuhan bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Itu. Akhirnya kan Yohanes Petrus ngakuin bahwa engkaulah Tuhan. Itu untuk itu gembalakanlah, menjaga dan mengembalakanlah domba-dombaku. Itu jalan kita. Kita kalau bisa mengembalakan atau menjaga, apalagi menjaga kayak Sandro yang kita bahas kemarin, itu perlu. Kristus itu terkonstitusi, tersusun dalam kita. Sehingga mata kita bisa fokus ke satu. Adalah Kristus yang seperti tadi panggilannya itu sangat mustika bagi kita itu. Saya apresiasi sekali panggilannya itu karena tidak semua orang yang bisa melihat, bisa menikmati atas panggilan ini. Ya kita sekarang ini memang terus berlatih untuk terus datang kepada Tuhan sehingga mata kita itu yang kesana kemari bisa fokus hanya melihat Kristus saja. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada Saudara Dani mau bagikan? Terbuka. Amin. Tuhan udah pimpin nih Saudara Dani. Yuk. Amin. Puji Tuhan ya saudari, melalui berita hari ini tuh saya sangat terberkati ya melalui perkara mempelajari Kristus, juga perkara harus mengembangkan roh. Mana kalau roh kita itu nggak berkembang ya hanya begitu saja, kita bisa mempelajari Kristus itu. Selain di pemulihan itu fokusnya bukan Kristus, bahkan segala perkara-perkara atau orang-orang itu lebih daripada Kristus itu sendiri. Hari ini kita harus kembali ya, fokus kita adalah Kristus saja. Juga tentang panggilan kita itu ya, betapa panggilan kita itu, jumlah totalnya panggilan kita itu adalah untuk dipersatukan dengan Kristus ya. Saudara tadi juga memberitahu kita bahwa seluruh tubuh itu ya bersatu dengan kepala. Maka kita harus menempuh kehidupan yang adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana caranya? Jangan khawatir, di dalam roh kita sudah ada Kristus itu sendiri. Andalkan dia kekuatan, dia kesanggupan, asal kita mau senantiasa terbuka bagi penyalurannya, juga pendisiplinannya. Maka kita akan bisa hidup oleh Kristus itu sendiri. Oh Tuhan Yesus, inilah latihan kita, perkataan, diam, ekspresi, penampilan kita, semuanya haruslah Kristus itu sendiri. Inilah latihan kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, perkara-perkara yang sangat tinggi, luar biasa ini Tuhan, dapat kami alami ketika kita hidup di dalam roh. Tuhan Yesus, karena itu Tuhan, latihlah kami terus berperilaku, menempuh kehidupan yang sepadan dengan panggilan-Mu yang luar biasa tak terkatakan ini Tuhan. Amin. Belas kasihani kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, latih kami terus Tuhan. Oh, agar kami benar-benar berperilaku sepadan dengan panggilan-Mu. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudara-saudari sekalian, saudara Diki, saudara-saudari. Terima kasih saudara. Amin. Itu boleh juga.